Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dari penyakit COVID, ya, penularan penyakit COVID-19, dan diharapkan kita tetap untuk memakai masker ya ketika kita beraktivitas ya di luar. Kemudian kita menjaga jarak dan jangan berkerumun ya dengan orang banyak, lalu jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Oke, baiklah. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi ya, kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Di pertemuan yang keempat pada hari ini ya, saya akan share. Jadi saya akan membahas tentang hambatan-hambatan ya untuk berpikir kreatif ya. Di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membahas tentang sikap-sikap negatif yang menghalangi kita dalam berpikir kreatif dan inovatif. Maka pada hari ini saya akan menyampaikan hambatan-hambatan ya. Selain sikap juga ada hambatan-hambatan yang membuat kita sulit untuk berpikir inovatif dan kreatif. Nah, yang pertama adalah hambatan mental ya yang ada pada diri kita untuk berpikir kreatif. Hambatan mental yang sering muncul adalah berprasangka. Jadi berprasangka jelek akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain, tak jarang merasa curiga dan malahan merasa terancam akan hal-hal baru tersebut. Jadi kita berprasangka terhadap sesuatu, dan ini berprasangka ini sebenarnya tidak hal yang tidak baik ya. Kita harus berpikir positif ya, jangan berprasangka, jangan curiga, kemudian ya berprasangka baik boleh ya, tapi berprasangka jelek itu jangan ya. Oke, jadi kita harus berprasangka yang baik ya. Dan ini berprasangka yang jelek-jelek ini akan mengakibatkan kita mundur ya. Jadi akan menumbuhkan sesuatu di hati kita, hal yang tidak enak. Malah justru apalagi terhadap suatu ide ya. Terhadap suatu ide kalau kita sudah berprasangka jelek, kita ada kecenderungan untuk menolaknya. Padahal siapa tahu dari ide ataupun sesuatu yang baru itu akan merangsang kita untuk menemukan ide yang lain. Ya. Nah, jadi hal ini mengapa bisa muncul ya? Karena kita punya persepsi ya. Kita sudah merasa mapan dan merasa bahwa posisi yang kita miliki sudah cukup ya. Sehingga begitu ada hal yang baru kita merasa ini ancaman bagi kita. Ya. Nah, ini yang mungkin kita harus hindari ya. Nah, contoh yang lain yang bisa kita lihat adalah misalkan ketika pengembangan ya. Jadi dalam pengembangan produk, contohnya adalah pesawat terbang. Ya. Anda tidak tahu kan bagaimana komponen-komponen pesawat terbang itu dihubungkan satu dengan lainnya? Apakah dilas? Tidak, ternyata ya. Jadi komponen pesawat terbang itu dihubungkan dengan lainnya menggunakan paku rivet ya, atau paku keling. Jadi dan ini tidak sederhana, beda dengan mobil. Mobil itu bisa ada di las, kemudian ada di baut ya. Ternyata pesawat terbang itu kebanyakan dengan cara di keling atau di rivet. Kemudian orang berpikir apa tidak mungkin kalau dilem saja akan lebih mudah. Nah, ide ini bagus ya, tapi orang yang sudah belajar lama tentang pesawat terbang, maka mereka akan cenderung menolak ide ini. Apa mungkin pesawat terbang itu bisa dilem karena itu kan
aluminium ya. Aluminium itu sulit dilas ya. Jadi dilas saja sulit ya, apalagi dilem. Tapi ternyata ya dari hasil penelitian itu memungkinkan ya. Jadi dengan dilem itu akan lebih ringan pesawat terbangnya ya. Jadi sebelumnya kita berprasangka bahwa penggunaan lem itu tidak baik, tapi ternyata menjadi baik ya. Kemudian contoh kedua, yaitu tentang baling-baling helikopter ya, BO-105. Jadi itu mulanya dibuat dari besi baling-balingnya. Padahal itu bisa dibuat dari plastik ya, plastik dengan proses pengerasan tertentu ternyata lebih baik daripada logam ya. Jadi sebelumnya kita berprasangka bahwa yang paling bagus adalah logam, plastik itu pasti akan lembek, akan rusak dan berbahaya. Nah, ternyata ya dengan kita, kalau orang yang meneliti, dia tidak langsung menolak suatu ide, kemudian dia melakukan penelitian ya, dan dapat bahwa ide itu ternyata bisa lebih menguntungkan dibanding yang selama ini sudah mapan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tentang kaca anti peluru. Jadi dulu orang buat kaca dari gelas ya, dan bahkan dengan menggunakan kaca yang tebal sekali. Ternyata ya kalau menggunakan kaca begitu tembak dia akan getas sekali, ini langsung berlubang. Ternyata kemudian orang mencoba dengan plastik yang selama ini disepelekan karena memang plastik itu lebih lembut daripada gelas ya. Tetapi plastik itu dia punya hambatan ya, daya hambat yang cukup baik dibanding gelas. Daya rekatnya lebih baik sehingga dengan menggunakan dengan menggunakan plastik maka peluru itu akan lebih tertahan dan tidak perlu tebal-tebal setebal gelas. Jadi ini akan menguntungkan ya. Jadi yang semula orang berprasangka buruk-buruk terhadap plastik, ternyata plastik itu bisa merubah dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nah berikutnya bagaimana ya misalkan cara membagi roti agar tidak berebut antara ya orang lain, misalkan anak-anak ya. Jadi kalau misalkan ingin bagi roti, supaya kita kadang-kadang tidak ingin kita ada satu orang ngambil lebih banyak daripada yang lain. Jadi caranya orang tua tersebut menyuruh satu orang anak memotong, silahkan potong yang adil. Nah, ternyata dia misalkan tidak adil, tapi ada satu orang anak lagi disuruh memilih, kamu silahkan milih. Nah tentu supaya dia adil, yang motong ini dia akan dia tidak ingin punya dia kekecilan, maka dia harus memotong dengan adil. Nah inilah ya contohnya ya. Lalu yang kedua adalah fiksasi fungsional. Yaitu kita melihat sesuatu itu berdasarkan nama saja ya. Bukan dari kita bisa mengembangkan ya dari hal yang lain. Seperti misalkan kita punya tongkat pengepel lantai. Tentu yang di pikiran kita ada yaitu ini sebagai ngepel saja. Padahal ya tongkat ini bisa juga untuk membersihkan langit-langit, bersihkan hal yang sulit ya. Kemudian juga untuk mengganjal pintu dan sebagainya ya. Kemudian ada juga ya, misalkan kita melihat adanya penggoreng ya, wajan. Itu dalam pikiran kita ini hanya bisa untuk menggoreng saja, padahal itu juga bisa untuk merebus ya, lalu bisa untuk mengetim, memanggang dan sebagainya. Jadi kita tidak
terpikir ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi fungsinya. Ya. Lalu mobil pickup, ya. Mulanya mobil pickup itu dianggap hanya untuk ngangkut barang-barang, apalagi yang bak terbuka, ya. Padahal kalau dikembangkan itu bisa menjadi toko berjalan, ya. Jadi kalau kita hanya lihat namanya pick up, ya, untuk mengangkat saja, menaruh sesuatu, mengangkat. Tapi kalau kita bisa desain yang bagus, itu akan menjadi mobil toko, ya. Bahkan sekarang ada barbershop keliling, ada bank keliling, semuanya dengan menggunakan mobil. Jadi dari ide nama saja kita terasa dulunya tidak ingin melakukan perubahan apa-apa, tapi kalau kita kembangkan lagi, ya, maka kita bisa membuat sesuatu itu lebih berguna, ya. Kemudian hambatan mental yang lain adalah merasa tak ada pertolongan. Jadi merasa tak memiliki kemampuan, pengetahuan, peralatan, material untuk melakukan sesuatu dan tak akan orang lain yang akan menolongnya. Jadi ini sudah hambatan yang cukup parah, ya. Kita merasa kita bekerja sendiri, jadi sehingga tidak ada keinginan untuk minta bantuan orang lain, ya. Jadi kalau kita berusaha sebenarnya, jadi kita karena merasa minder, kita kerjakan sendiri, tidak perlu kita minta bantuan. Padahal kalau kita ingin minta bantuan orang, itu tersedia. Ya, misalkan Anda melakukan tanaman. Jadi kalau Anda bertanya ke Dinas Pertamanan, maka Anda akan bisa memiliki informasi yang lebih lengkap lagi, ya, tentang bibit, cara pemupukan dan sebagainya, ya. Jadi kita tidak bisa merasa diri kita itu hebat, bisa kerja sendiri, atau merasa kita itu minder, tidak perlu minta pertolongan orang lain, ya. Ini suatu hal yang salah, yang menghambat kita untuk berpikir kreatif. Lalu yang keempat adalah hambatan psikologis, ya. Jadi ini kalau kita menganggap sesuatu yang kita lihat atau kita dengar ini sesuatu yang tidak baik atau tidak benar atau lucu, bahkan sinting, ya. Misalkan, ya, jarang ada orang yang mau membungkus sisa makanan di restoran untuk binatang peliharaan di rumah. Ya, bukankah sangat baik kualitasnya? Jadi kalau kita makan di restoran ada kelebihan, kita bungkus untuk nanti kasihkan ke binatang, ya, kucing mungkin di rumah, ya. Itu kita juga sudah mengurangi sampah, ya, di restoran tersebut, ya, dan kita bisa menggunakan sisa itu untuk menolong makhluk lainnya. Jadi itu cara berpikir yang perlu kita ubah. Ada lagi misalkan kita melihat ada orang yang menggunakan lintah sebagai alat pengobatan, ya. Jadi ada digunakan lintah itu untuk menyedot bisul, ya. Dan ini ternyata lebih cepat sembuh karena dia bisa menyedot kotoran-kotoran, ya. Ya, tapi jijik sekali, ya, kalau kita menggunakan lintah. Kita lebih senang mungkin kalau ditekan bisul itu atau dioperasi, ya, sehingga keluar nanahnya. Tapi kalau menggunakan lintah, ya, tidak ada luka apa-apa dan itu bisa cepat sembuh. Tapi ya tidak semua orang mau menerima, ya. Nah, kemudian dari sikap-sikap negatif tadi ada sikap-sikap positif, ya, untuk kreativitas yang perlu kita pupuk dan kita kembangkan. Apa itu? Yang pertama adalah sikap keingintahuan. Jadi orang yang kreatif atau inovatif selalu ingin tahu segala sesuatu. Seringkali walaupun hanya ingin tahu saja, tapi sikap ini harus kita miliki, ya. Karena pengetahuan yang luas adalah penting untuk kreativitas. Karena banyak sekali proses kreatif yang muncul dari berbagai pengetahuan atau gabungan dari beberapa pengetahuan. Orang yang kreatif ingin tahu mengapa, ingin tahu apa yang menjadi sebab di balik suatu keputusan, ya, masalah solusi, kejadian, fakta, dan lain sebagainya. Kenapa begini dan kenapa
begitu, kenapa tidak begitu, ya kita perlu tahu, ya. Jadi orang kreatif itu tidak hanya ingin tahu tentang know-how, ya, bagaimana itu dibuat, ya, tapi ini perlu juga mengetahui know why, mengapa, ya, mengapa itu dibuat atau mengapa ini bisa terjadi, ya. Jadi dari sikap ingin tahu ini akan menumbuhkan sikap lain, ya, yaitu yang pertama, orang yang ingin tahu selalu berpikir positif dan tidak destruktif. Namun sesuatu yang telah mapan atau mandek memang tidak ada yang bisa ditanyakan, tetapi dengan kita berpikir positif, ya kita bisa mencari tahu, mengembangkan lagi apa kekurangannya, ya. Kemudian yang kedua, karena kita ada keinginan tahuan itu, kita selalu bertanya, ya. Bertanyalah pada siapapun yang dianggap tahu, bukan bertanya pada orang untuk jenis pertanyaan yang sama, untuk membandingkan jawabannya, tapi bertanya sebanyak-banyaknya, maka kita akan lebih banyak punya pengetahuan, ya. Kemudian coba bertanya tentang hal-hal di luar spesialisasi Anda. Misalkan bagaimana cara mewarnai tekstil, meramal cuaca, membuat overclock, mencetak dengan sistem offset, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi banyak kesempatan yang bisa kita tanyakan. Jadi kalau kita bertanya, maka kita akan memperoleh jawaban yang sangat menarik dan ini bisa membuka wawasan kita. Di kuotanya, there is no why behind the status quo. Jadi tidak ada. Kalau kita merasa mapan, ya, status quo, kita tidak pernah menanyakan mengapa, ya. Tapi kalau kita ingin selalu berubah, kita perlu menanyakan mengapa, ya. Mengapa ini, mengapa itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Jadi orang yang selalu ingin tahu akan senang mengidentifikasi dan menganalisis asumsi-asumsi di balik ide-ide, masalah-masalah, pernyataan-pernyataan, dan lain sebagainya. Ia tidak berhenti pada apa yang telah diketahuinya, tapi akan berusaha meluaskannya dengan tantangan-tantangan baru yang lainnya. Ya. Jadi kita perlu melihat hal-hal yang baru, mencari tantangan-tantangan baru, karena siapa tahu itu ada rezeki lain, ada ide lain, ya, inovasi lain yang berguna bagi kita. Nah, misalkan tentang sekolah, ya, kalau kita berpikir sekolah itu pasti ada bangku, ada kursi, ada meja, papan tulis, dan sebagainya. Padahal saat ini apalagi dengan belajar online, namanya sekolah itu cukup dengan komputer saja, ya. Kita sudah bisa belajar dengan guru, bisa bertanya, bisa sama seperti yang dilakukan di sekolah. Jadi tidak memerlukan bangunan lagi, ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah tentang motor, ya, motor listrik. Yang terbayang di kita motor listrik itu sesuatu yang berputar. Padahal orang juga bisa membuat motor listrik itu yang linier, ya. Ini digunakan di kereta api, ya. Kereta api di Jepang sudah menggunakan linier, ya. Dengan motor linier, dan ada lagi dia bisa mengambang, ya, dengan menggunakan magnetik, ya. Jadi ini hal-hal yang memang tidak terpikirkan oleh kita dan menjadi tantangan, ya. Dengan begini kita akan lebih cepat lagi, ya, karena motor linear itu dia langsung mendorong, ya, secara linear dan mengurangi gaya gesekan. Kemudian sikap yang ketiga adalah ketidakpuasan yang konstruktif. Jadi ketidakpuasan ini juga penting, ya. Jadi kita akan selalu berpikir ada yang kurang perlu diperbaiki, ya. Dan ini sangat penting untuk seorang yang problem solver yang kreatif, ya. Sebab ia tidak akan pernah puas. Kalau dia puas, dia akan menghentikan proses inovasi, ya. Jadi kuota bagi kita tidak ada proses inovasi yang berhenti, rasa puas diri, akan kenyang, akan mandek, akan mapan, ya. Itu adalah
musuh kita kalau kita ingin menjadi seorang inovator, ya. Nah, beberapa fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nenek moyang kita sejak dahulu sangat kreatif, ya. Jadi yang pertama, nenek moyang kita menemukan berbagai perlambang, ya, segala sesuatu dilambangkan untuk mengingat dan menjadi suatu yang normatif. Misalkan ada saat pengantin, ya, di pengantinan itu ada simbol-simbol yang dipasang yang disebut dengan ular-ular pengantin, ya. Nah, jadi ketika memberikan wejangan, maka si penyesepuh akan menyampaikan wejangan, ya. Jadi dia akan bacakan benda-benda dan kadang-kadang akan mengasih tahu apa makna-makna dari benda tersebut, ya. Ini dulu dilakukan oleh nenek moyang kita, ya. Kemudian antitesis, ya. Sekarang banyak sekali kejadian di mana orang-orang jauh dari sifat-sifat inovatif, ya. Dan ini kadang-kadang mengganggu orang lain. Contohnya orang yang memodifikasi motor, ya, sehingga motornya dicopot knalpotnya sehingga memegakkan telinga. Padahal, ya, kalau kreatif dia harus berpikir bagaimana suaranya malah hilang, gitu, ya, malah halus sekali, ya. Jadi ini adalah antitesis dia. Jadi orang yang kreatif harus berpikir yang positif, yang merasa baik untuk lingkungan, baik untuk diri sendiri. Kemudian kalau misalkan ada dulu anak-anak lulusan, ya, SMP, SMA, kalau selesai daripada ujian dia akan mencoret-coret. Ya, itu tradisi itu sudah berjalan bertahun-tahun, ya. Dan mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak membangun. Jadi kalau baju udah dicoret-coret, maka baju tersebut asli tidak bisa digunakan. Padahal baju tersebut bisa dibagikan ke orang yang tidak mampu. Nah, contoh lain adalah ya kita bisa memodifikasi macam-macam, ya. Jadi kadang-kadang modifikasi itu ada yang baik, ada yang tidak, ya. Misalkan ada tadi itu, ya, tentang memodifikasi knalpot sehingga suaranya jelek. Tapi ada juga orang yang memodifikasi, misalkan mengganti ban, ya, motor supaya dia lebih senang, lebih baik bentuknya, atau juga mengubah sepeda ontel menjadi seperti motor, ya. Ini adalah modifikasi-modifikasi yang bisa kita kembangkan, ya. Yang penting kita harus berpikir bagaimana benda yang kita buat, kita modif dengan inovasi kita itu menjadi berguna dan disenangi oleh orang, ya. Oke, jadi materi kita sampai untuk minggu ini, ya, sampai tadi, ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa inovatif dan kreatif. Dan dengan inovatif dan kreatif akan meningkatkan karir Anda. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tugas, ya. Jadi setiap Anda diberikan tugas, ya, setelah hari Minggu pertemuan yang keempat ini, yaitu melakukan suatu proyek, ya. Proyek penelitian, kemudian Anda merancang dengan ide Anda. Yaitu tugas Anda adalah memperhatikan. Yang pertama adalah jembatan penyeberangan yang ada di depan kampus UBL di S1, ya, ada jembatan penyeberangan. Nah, Anda harus perhatikan apa yang kurang dari jembatan penyeberangan tersebut sehingga jembatan tersebut kurang banyak menarik orang untuk menggunakannya. Jadi Anda harus pikirkan apa kekurangan dari jembatan tersebut. Tapi ingat, Anda tidak boleh mengada-ngada, ya, misalkan mengatakan jembatan ini banyak pengemis, padahal tidak pernah ada pengemis di sana, ya. Atau Anda mengatakan bahwa jembatan ini kotor. Nah, Anda harus punya datanya, Anda harus foto kalau memang kotor itu tunjukkan di laporan ini, ya. Kemudian setelah Anda mengamati jembatan, yang perhatikannya jembatan penyeberangan tadi, ya. Apa
ide inovatif brilian Anda untuk menjadikan peluang bisnis dari keberadaan jembatan penyeberangan tersebut. Apa ide Anda? Ya, Anda tuliskan idenya. Lalu apa keunggulan ide Anda dibanding dengan orang-orang lain? Jadi semakin ide ini semakin berbeda, semakin unik, nah, nilainya juga akan semakin tinggi. Ya. Kemudian bila ide tersebut ingin menjadikan usaha dan Anda menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi, jadi apa yang Anda tiru, ada apa yang Anda modifikasi, ya, apa yang Anda kembangkan, Anda uraikan, ya. Jadi lalu strateginya bagaimana Anda uraikan secara lebih detail, ya. Kemudian ketentuan dalam mengumpulkan tugas. Yang pertama, tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 18 November 2020 pukul 23.50. Lalu pengumpulan tugas melalui UBL Apps, lalu dilarang mencontek. Jadi mencontek kata-kata tidak boleh, ya. Tidak boleh memiliki 5 kata yang berurutan sama. Jadi Anda bolehlah cari ide teman Anda buat ini, Anda bisa mengambil idenya, lalu buatlah kata-kata dengan Anda. Itu masih bisa dikategorikan tidak mencontek. Tapi kalau Anda mengcopy, ya, mungkin ada modifikasi dikit-dikit, tetapi tetap masih ada 5 kata yang sama berurutan, ya, dari kalimat-kalimat tersebut, Anda masih digolongkan sebagai mencontek. Lalu pernyataan harus pakai data atau foto. Jadi Anda misalkan mengatakan bahwa jembatan tersebut banyak pengemis, Anda harus ada foto, ya. Jadi kalau jembatan itu bocor, Anda harus foto. Tapi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan, ya Anda jangan mengada-ngada, ya. Nah, kemudian cara mengerjakan dan upload tugas, ya. Ya, pertama Anda harus akses ke UBL App dengan akun masing-masing, ya. Kemudian pilih belajar daring, ya. Dari belajar daring Anda cari semester Anda, tahun Anda, lalu cari nama Anda, ya. Klik tugas, ya, di mata kuliah ini, ya, lalu Anda kerjakan, ya. Ya itu, ya, cara lalu Anda submit, Anda upload, ya. Oke, ya, jadi yang diminta di sini Anda upload, jangan ditulis di form, tapi Anda ketik dulu buat di Microsoft Word, ya, filenya. Setelah itu Anda save, kasih nama NIM dan nama Anda, ya, NPM dan nama Anda, lalu Anda upload, ya. Oke, ya, baiklah. Jadi tadi telah saya sampaikan, ya, bahan-bahan pertemuan kita di pertemuan keempat, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kemudian yang tugas yang telah diberikan tadi, ya, silakan Anda kerjakan. Jangan menunda-nunda dan segera upload, ya, sebelum batas waktunya. Dan Anda hanya punya kesempatan upload sekali, ya. Tidak bisa setelah Anda upload ingin mengulang lagi, tidak bisa. Oke, ya. Jadi kita ketemu lagi nanti untuk materi berikutnya, ya. Terima kasih, ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.